Enggak kedengaran tuh sampai atas ini 1-1 atau 2-0. Oke, kalau begitu sekali lagi Istora Senayan pada semangatnya. Wow. Istora Senayan terlihat memerah ya. Betul. Pasti akan mengirimkan semua semangat dan doanya untuk tim kesayangannya masing-masing. Tapi untuk kali ini 1-0 yang sudah diamankan oleh Bigetron Alpha, ini akan menjadi match point untuk mereka. Dan ternyata ada export dari Sorizo. Export, Apakah ya? Sorizo X itu export? What? Iron Hook yang mendapatkan satu monster jungle yang tadi sempat ingin dilumat habis oleh pemain dari RSC. Yap, dan ini perdana ya, kita udah lama banget gak ngelihat export. Dan walaupun dengan adanya Pakito kembali di tangan dari Bigetron Alpha, sekarang sudah beralih fungsi. Yang tadinya di area XP, sekarang ada di jungle. Tapi sebenarnya Superfin masih coba untuk menyelamatkan nih invasi-invasi jungle yang sudah dilakukan oleh Demon Kite. Yap. Masih membutuhkan waktu, dan sejauh ini Aras GPH mereka bangkit. Mereka merubah strategi untuk lebih agresif lagi. Sementara di bawah, Eman Cloud adalah salah satu hero yang bisa banget kalau cek one-one. Tapi Iron Hook-nya connect Eman. Eman memiliki tangan yang sangat-sangat cepat hingga membuat dirinya pun masih bisa pergi dari tersebut. Tapi sekarang ada Light yang malah hampir saja terkurung sendirian di area tersebut. Yap, yang kita tahu Pakito ini nggak terlalu punya mobilitas yang cepat kayak Baxia ya di game yang pertama. Jadi tidak terlalu terlihat agresif dari Bigetron Alpha, walaupun Light kali ini yang akan coba ditangkap dan dipaksa mengeluarkan satu buah flicker. Dan Iron Hook yang masih belum sampai ke target yang dituju. Yap, Supercan dengan membawa satu killing spree-nya ya. Sebenarnya dengan apapun yang udah dia bawa, belum lagi di bagian dalamnya, nanti dia akan tambahin apa? Itu dia dari enaknya dan nikmatnya set emblem yang sekarang. Betul, dan dari talent, sub talent, dan juga core talent. betul, tapi dari Aras GPH mereka nggak punya hero range. Yep. Mereka bakal coba untuk main agresif, mereka bakal coba untuk nabrakin. Dan ini yang udah kelihatan juga, agresivitas di early game membuat dari Aras GPH mereka bisa mendapatkan keuntungannya, dan bahkan Turtle pun disecure tanpa adanya kontes sama sekali. Ini magical damage-nya mungkin yang masih bisa ditahan sedikit ya, dikit doang lah. Karena ada perbedaan gaya permainan pasti dengan adanya Aqua yang emang untuk sekarang di taruh sebagai mid lane. Iron Hook barusan masih berhasil digocek lagi dengan satu Petal Mirror Image. Tapi sekarang di bagian tengah ada beberapa player udah set up dan Finn pun sudah on position. Yap, mencoba untuk menjaga ya, ngasih dirinya sebagai teritori nyaman untuk Supercan bisa mendapatkan ke arah purple buff-nya. Iya. Tapi bisa dihindari, sama-sama bisa menghindar. Dan kadang kalau main Angela ini bisa jadi tricky, bisa jadi lebih sustain, atau kalau misalkan dari tubuh aslinya ditumbangin, itu bisa jadi buy one get one. Iya, sama kayak kehidupan, Mbak. Apa? Bu, di saat kita punya hubungan bisa membuat kita menyenangkan ataupun ya menyakitkan. Udah begitu doang. Karena ujung-ujungnya mengecewakan. Iya. Biasanya begitu. Bisa jadi kayak begitu. Banyak hal ya soal. Banyak, udah sering terjadi ya. Tapi harusnya hasil tidak mengecewakan ya, kita harapkan. Betul. Dan dari Bigetron Alpha mereka masih menunggu momentumnya terlebih dahulu. Sejauh ini terlihat sangat-sangat hati-hati tanpa adanya first blood di menit yang ketiga. Tapi Supercan ada double jab menuju ke arah Demon Kite dan Light. Sudah siap siaga, ada hard guard yang mau dikeluarkan oleh Aqua, tapi diurungkan niatnya melihat Supercan-nya sudah berlari mundur. Yap, sementara untuk Saken sendiri masih sangat aman di bagian bawah. Kufra belum banyak melakukan rotasi. Padahal one-one ketemu Kufra, puyeng Bu. Wajib jalan kaki, lu mau lompat, ya lu malah jalan di tempat. Lompat-lompat di situ aja. Iya. Yap, dan sebenarnya kalau kita bisa lihat di arah top lane ya, Sorizo yang udah kepok terus-terusan, Piraga armornya juga dihilangkan terus-menerus. Satu lagi dapat loh itu gold crab, mancingnya mancing kepiting ya. Bener-bener gimana ya? Sedikit lagi orang bisa menggapai, ujung-ujungnya datang. Datang. Iya. Ya, Finn ini udah kayak realitas tau. apa tuh? Udah kayak realita ya, emang ngegagalin aja orang udah mau dikit-dikit diambil. Dikit-dikit diambil. Disalib ya. Tapi Moreno punya hard guard curian. Yap. Nanti yang akan bisa membuat dari segi divide-nya makin lebih kuat lagi. Tapi kali ini Last Insanity sudah dibuka. Yap, Last Insanity ada aja ataupun pergerakan di mana Moreno udah berhasil masuk ke dalam tubuh dari Sorizo, tapi Sorizo sedikit lagi Sorizo masih berhasil selamat, tapi Demon Kite udah mulai membalaskan keadaan lengkap kali ini bersama dengan Aqua yang ada di dalam tubuhnya. Yap, dan benar-benar ya dibalesin lagi keadaannya, dan Aras GPH mereka mendapatkan keuntungan di early gamenya dengan ada dua turtle dan bahkan flicker dipaksakan untuk keluar
keluar karena Superfin dan Saken sudah bergerak menuju ke arah bawah. Wedge, satu Tyrant defense, satu Tyrant Nurse berhasil mendorong, tapi sekarang Blood Hunt-nya. Bahkan sekarang udah ada satu lagi. Pergerakan lewat crossbow of tank memang dari Finn. Walaupun dirinya emang harus dihilangkan dari tersebut, tapi setidaknya dia berhasil untuk membawa satu orang bersama dengan tubuhnya. Dan Eman mencoba untuk bisa mengejar lagi ke arah Saken, walaupun sekarang ada Demon Knight pula dengan Asura Aura. Belum lagi dengan ada satu Mortal Coil. Bahkan penalty zone yang hanya membuat tanah dari Land of Dawn retak di area bawah. Yap, tidak berhasil untuk mendapatkan target yang dituju. Aqua masih bersikeras untuk bisa mendefense outer turret di area top lane. Tapi Puppet of the String-nya masih bisa dihindari dengan cukup baik. Dan untuk sejauh ini goalnya udah makin sempit lagi dari perbedaannya. Dan bahkan Beacon Alpha slow but sure udah mulai menyalip. Ini luar biasa sih. Cuma tadi ya, kalau kita tadi lihat pertukaran ini ada sebuah macro play yang emang terlihat ya, ataupun dilihatkan oleh Superfin ya. Dia tahu dia nggak bakal selamat lagi, tapi setidaknya ada Blood Hunt yang membuat temennya Saken crossbow tank yang terbuka. Bahkan tadi Saken yang dapat poin killnya, Saken dapat gol, Saken pun bisa sustain juga di bagian bawah. Walaupun untuk sekarang ada serangan lagi, coba lihat. Iya, benar-benar ini udah bahkan ada bala bantuan yang hadir. Demon Knight masuk dengan satu buah Asura Aura dan Legend penalty zone-nya masih bisa dihindari dengan cukup baik sehingga Nuts harus kehilangan penalty zone untuk beberapa detik ke depan. Wow. Tapi di bagian bawah 2 lawan 2 harusnya. Ada satu lagi. Blazing Duel yang dikeluarkan 1-1. Mencoba untuk menahan badan di area tersebut. Tapi ada Superfin. Bahkan untuk sekarang Moreno-nya harus mundur lagi. Mereka harus set up ulang lagi. Wah, ini di arah atas Sorizo-nya dia punya range juga. Dengan adanya fire missile. Mukul mundur Demon Knight dan Nuts yang terus-terusan kecicil. Dan lihat damage-nya. Menuju ke arah Demon Knight udah banyak banget menggugurkan HP-nya. Dan sekarang Turtle yang ketiga nggak bakal dibiarin oleh Beacon Alpha. Nggak akan ada perfect Turtle harusnya untuk arah GPS dan teritori. Wow. Yang sudah diamankan pula Turtle ketiga di-secure oleh Super Ken. Yap, itu dia satu Turtle berhasil langsung diamankan. Dan gue penasaran apakah ada Ice Queen One? Ada, langsung item pertama. Dan benar ya, Ice Queen One. Mungkin bertanya-tanya kok Ice Queen One, tapi efek slow-nya di sini yang diambil. Ya, benar-benar efek slow-nya dari tadi ngeganggu. Orang udah kebakar, mau kabur nggak boleh, tapi dibakar terus. Iya, kakinya capek, dipegangin ya. Slow mo langsung. Tapi ya item selanjutnya seharusnya biasa explore ini bikin langsung ke immortal ya. Yep. Biar nanti piraga armornya pecah, dia ada immortal lagi. Ada Last Insanity lagi. Iya, piraganya keisi lagi. Tapi kalau kita bisa lihat ya dari segi jungle-nya, terlihat dari Demon Knight masih belum ada satupun item yang selesai karena dia fokus banget untuk bisa bikin item defense terlebih dahulu. Terlihat dengan adanya Steel Leg Plates dan juga Dreadnought Armor. Hanya mengandalkan damage dari Fury Hammer-nya aja dan itu belum cukup untuk bisa melakukan engagement. Oke, sekarang mereka semua masih dalam tempo yang sangat lambat sekali. Superfin langsung ditambah Tyrant Revenge. Asura Aura Flicker dikeluarkan. Demon Knight berserta dengan aku yang ada di dalam tubuhnya. Tapi Moreno pun di area tersebut mencoba untuk bisa membantu dan juga memberikan backup-nya. Sorizo membakar lagi dengan fire missile yang dia miliki. Tapi belum memberikan impact yang begitu tebal. Bahkan untuk kali ini adakah Tyrant Revenge yang bisa menabrak? Tidak. Diurungkan kembali niatnya. Lebih berfokus untuk ngancurin shuttle tertarik di bottom lane. Dan di-clear dengan begitu cepat dengan Blazing Duel dan Saken. Dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. Puppet of the String-nya masih bisa dihindari dengan cukup baik. Tapi outer turret pun masih bisa dipertahankan walaupun Sorizo terjebak. Yap, Sorizo udah ada satu lagi fire missile terus-terusan. Dia taruh di area tersebut tapi ternyata penalti zone untuk kali ini Nuts berhasil terkena karena 2 orang dan Moreno masih sustain. Iron Hook yang gak kena karena siapapun dengan konsil yang udah dikeluarkan oleh Finn sebelumnya. Tapi di situ ada 5 player dari dan itu adalah celah yang begitu besar yang bisa dimanfaatkan di mana Super Ken bisa menghancurkan 2 turret di arah top lane. Demon Knight masih ada immune dari sebuah Asura Auranya sehingga tidak berhasil untuk terkena efek sisinya. Tapi Aqua udah secure juga ke arah Ice Queen One. Nantinya siapapun yang dirasuki itu bakal kena efek slow loh dari hard wave-nya. Ini RGPS jatuhnya agak ngilu-ngilu juga loh. Mereka oke lah mendapatkan satu atau tarik bagi bawah, tapi di atas innernya kebuka lagi. Bener-bener mereka tadi lama banget di bagian bawah. Full 5 orang Superfin ada di area tersebut. Nuts mencoba untuk maju, mencoba untuk ke badan. Tapi ada satu orang tadi sepertinya udah langsung tertangkap dengan Tyrant Revenge dan juga Tyrant Rage. Tapi penalti zone kena lagi karena beberapa player. Bahkan barusan ada crossbow yang langsung dikeluarkan. Tapi Saken masih bisa bertahan di area tersebut dengan sedikit lagi tersisa. Tapi 4 player dimiliki oleh pemain dan Beacon Alpha. Mereka semua berhasil membalikkan keadaan di mana ada 3 player dimiliki oleh pemain dari GPS. Malah langsung menghilangkan cepat. Pergi ke mana Eman?
ditampol punggungnya. Patah sudah seluruhnya. Eman menghilang, 4 player dari arah GPH yang berhasil di-pick up oleh Bigetron Alpha. Membuat kali ini Lord yang pertama pun bisa didapatkan tanpa adanya kontes sama sekali. Terlalu berani, terlalu dive in dari arah GPH untuk bermain di dalam satu outer turret di arah tengah. Dan itu yang bisa dimanfaatkan. Sehingga tadi yang kita bisa lihat damage dari Demon Kite ya belum cukup. Dan tadi ada sebuah decimation yang akhirnya nggak kebuka. Nggak kebuka sama sekali. Padahal mereka tadi setupnya udah bagus banget ya. Tyrant range, Tyrant defense, Tyrant range kena penalty zone masuk ke bagian belakang. One selamat. One bisa ngecicil dari atas lewat crossbow tanknya di bawah untuk Valentina. Free juga tadi. Ya. Wah boleh-boleh. Dan sebenarnya Aras GPS mereka main yang tabrak close range combat ya bisa kita bilang ya. Semuanya tabrak banget dengan jarak yang nggak begitu jauh dan itu bisa dibikin sulit dengan adanya Moreno yang punya efek terrifying. Yap. Itu susah gerak loh kalau kena efek terrifying tipis-tipis ya. Apalagi cooldownnya kan cepat dari Arcane Shadow Strike-nya. Ini barusan Super Phoenix nge-flank dari bawah loh, Ul. Dia konsil, dia lewat bawah. Targetingnya ya udah Eman, tapi Eman untungnya masih bisa ngegocek lewat satu Battle Mirror Image yang masih dia milikin. Yap, dan kali ini Lord yang pertama pun sudah berjalan di arah top lane. Sudah hampir sampai kepada base turret yang dimiliki oleh Aras GPS dan inner turret kembali berguguran. Bigetron Alpha setup seperti apa? Tapi dua orang kena. Langsung tadi hampir saya tarik dengan kuat tapi rata langsung dibatalkan juga. Dengan ada super kadian tersebut bahkan Darsa sekarang menghilang. Crossbow tank yang terbang di udara. It's time to fly. Di saat One ku terbakar pesawat di situlah kau. Hanya tinggal kecakan dan sekarang ada 3 player yang hilang dari Aras GPS. Bahkan aku aja sedikit lagi bisa dibakar terus-terusan. Aku aja masih berhasil selamat. Lainnya berhasil menjepit. Tapi Sorizo juga immortalnya udah pecah. Tapi sekarang Light aja sendirian. Moreno berhasil kembali menciptakan momennya. Light tersisa sendirian. Bigetron Alpha memiliki 5 player yang sudah siap siaga untuk bisa masuk ke dalam base yang dimiliki oleh Aras GPS. Tapi Nat sudah hadir, Demon Knight sudah hadir. Mereka masih mencoba sekuat tenaga untuk defense. Oke, mereka masih berhasil defense sejauh ini. Tapi di bawah udah ada lagi satu wave minion yang siap untuk membantu Bigetron Alpha menghancurkan pertahanan. Darsa sekali tampol sebelah sakit banget. Bahkan Sorizo yang terus mencicil dengan ada satu player misilan yang punya. Iron Dome berhasil connect. Hilanglah sudah. Satu player di atas tapi ternyata dia masih berhasil bertahan aja saja. Demokratmu sekarang udah lejam. Ada beberapa player crossbow yang di bagian atas tidak ada yang bisa mengganggu. Ditembaki terus. Sakit menggila. Sakit lupa caranya untuk landing ke tanah dari Land of Doubt. Last Insanity yang mengusir mundur. Dan sekarang Aras GPH hanya bertahan dengan 2 playernya saja. Satu wave minion di arah tengah.